kita belajar di acara yang ketiga, yaitu sambutan pertama, yaitu sambutan ketua panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Aziz Tarmizi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Yang kami hormati dan muliakan segenap Dewan Koordinator Pusat Qiraat di Semarang. Semoga beliau semua diberikan keafiatan, kesehatan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para ulama, Tuan Guru, Guru Nyai yang kami hormati dan muliakan pula, para tokoh masyarakat, seluruh asatidz wal asatidzah, Dewan Guru Qiraat di secabang NTB yang kami hormati dan muliakan pula. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang insyaallah semua kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini kita semua masih diberikan keafiatan, kesempatan untuk sama-sama berkumpul di majelis yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tak lupa disampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga hari kemudian nanti. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang kelak di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini tiada lain yang dapat kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman Dewan Guru Panitia yang telah memberikan pikir, tenaga, sampai alhamdulillah sampai tadi subuh kita melek mempersiapkan tempat ini dikarenakan adanya pengguna tempat ini yang check out-nya itu sampai jam 8 malam. Jadi bisa masuk di tempat ini setelah jam 8, mulai kerjanya itu bersih-bersih segala macam baru jam 9 dengan segala kekurangan personil. Tapi alhamdulillah pastinya ada kekurangan dalam apa yang suguhkan kepada Ustaz dan Ustazah, khususnya mohon kiranya untuk kami dimaafkan dengan segala kekurangan itu. Tak lupa juga terima kasih kepada sahabat kami dari Ranu Wijaya Production yang ikut juga begadang walaupun duluan terkapar. Jadi yang bertahan memang sampai azan subuh itu hanya segelintir orang. Saya bersama Bapak Sekjen sama satu orang PH, yang lainnya tumbang. Tapi alhamdulillah dengan itu juga semua bisa terlaksana, dan mudah-mudahan sampai selesainya acara nanti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala-kendala insyaallah. Pastinya ada semua kekurangan evaluasi yang kami terima, itu tidak luput daripada kurang maksimalnya kami dalam mempersiapkan kegiatan ini. Insyaallah di kegiatan-kegiatan berikutnya kita maksimalkan, dan tentunya di sini kita banyak belajar untuk bagaimana menyambut event-event di Qiraat, bagaimana untuk meningkatkan kesulitan daripada
tim kerja panitia agar lebih cerdas, lebih tanggap dalam setiap kerja, karena event qiraat kita bukan hanya MMT saja, banyak event-event yang ada di qiraat ya, seperti Bapak ya, baik di tingkat lembaga, tingkat kecamatan, tingkat cabang, itu semua merupakan edukasi untuk kita sama-sama belajar menguasai daripada setiap event momen yang itu tentunya memberikan pengalaman yang berharga kepada kita semua. Kami berharap teman-teman dari sini tergerak untuk bagaimana setiap ada event bisa menyambut azan tawaran kerja, ya walaupun bukan sebagai tuan rumah, tapi ingin menyumbangkan pikirnya, kemudian tenaganya untuk mensukseskan suatu kegiatan lebih-lebih majelis yang insya Allah dimuliakan, majelis mu'allim Al-Quran, yang pastinya orang-orang yang hadir juga insya Allah dinyatakan sebagai orang-orang yang ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kami berharap dalam kesempatan ini kita sama-sama tingkatkan pelajaran kita, pemahaman kita, khususnya di metode qiraat. Manajemen qiraat itu sangat besar, sangat luas, dan saya yakin orang-orang yang mendalami qiraat itu dicerdaskan harusnya. Intinya kembali kepada orangnya mau atau tidak. Karena saya salah satu yang merasakan efek ketika betul-betul mendalami tentang keqiraatan. Bahkan kita bisa membawa segala aspek yang ada di qiraat menuju kehidupan kita sehari-hari. Itu kita bisa bawa. Maka kami ingin ini ditularkan kepada teman-teman sekalian. Jadi jangan guru qiraat itu hanya tahunya ngajar saja, tapi dia bisa menguasai segala bidang. Ya, itu yang kami harap dari teman-teman sekalian. Kita meningkat dari hari kemarin. Jangan jalan di tempat, ya, apalagi mundur. Ini bahaya. Ya, jadi mohon kerjasamanya untuk kedepannya supaya kita sama-sama belajar untuk meningkatkan pemahaman kita dalam qiraat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak salah hilang, saya mohon maaf kepada guru-guru kami tentunya dan kepada ustaz-ustazah. Inilah yang kami dapat suguhkan kepada ustaz-ustazah sekalian. Mudah-mudahan ridho dapat diterima dengan lapang dada. Diterima, Be? Alhamdulillah. Demikian yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah hilang murni daripada kebodohan saya sendiri. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ketua Panitia Ustaz Aziz Turmuzi yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya sambutan kedua, yakni sambutan tuan rumah, yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh amanah Taksir Cabang Abuya Abdul Aziz bin Amil. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Dewan Koordinator Pusat Pendidikan Al-Quran Metode Qiraat Putra Putri Bapak Kiai Haji Dahlan Sanizat Nasyir rahimahullah ta'ala, yang kami hormati para ahli ulama, para ustaz, ustazah, semua yang hadir dalam MMT Cabang NTB ke-30 dan 30 pada hari ini. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, pengikutnya yang setia. Dalam sambutan ini saya hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga
Kiai Haji Dahlan Sanizar Rashid Putra Putri. Semoga semua sehat walafiat, panjang umur, iman meningkat, amal soleh. Itu juga terima kasih kepada semua koordinator di cabang NTB dan juga semua kepala sekolah yang aktif dalam MMD di secabang NTB. Begitu juga terima kasih kepada semua dewan guru, ustadz-ustadzah yang hadir pada pagi sampai selesai hari ini dalam acara MMD cabang NTB ke-30 dan bedah buku. Semoga acara ini berjalan lancar dan mohon doanya semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Abu Ya'qub Az-Zamil yang telah memberikan sambutan untuk tuan rumah. Selanjutnya sambutan Dewan Koordinator Pusat Kirmati, kami persilakan kepada Ustaz Usman Dahlan untuk memberikan sambutan kepadanya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim, Nyai, Tuan Guru, pengurus cabang NTB Buya Abdul Aziz, Ustaz Hamid, Ustaz Lutfi, Ustaz Husnu, kami hormati, kami muliakan Ustaz Sada dan juga kakak-kakak dan adik saya semua. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita bertemu dan bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi keluarga kami yang diundang di acara MMI dan bedah buku NTB. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati majelis kita ini. Sambutan yang sangat luar diberikan pada kami oleh Buya Abdul Aziz dan teman-teman cabang NTB telah ditidurkan di hotel yang luar biasa. Karena akan tidur dengan kesiangan itu biasanya kami tidurnya cukup di pondok ya, jadi ya di kelas-kelas gelar apa karpet atau tinggal kasih bantal cukup lah gitu ya. Ini ditidurkan di hotel luar biasa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kami membawa rombongan penuh ini kan dari 13 putra putri Pak Dahlan itu, alhamdulillah hari ini 12 hadir di sini ya, di nomor 1 sampai nomor 13 ya. Ada yang nomor 1 itu kakak saya nomor 1 namanya Kak Rupiah. Wih, bisa berdiri ya. Jadi kepala suku ya, mengganti orang tua kami Rupiah yang menggantikan saya mencari nafkah untuk keluarga yang beliau ya. Tidak ayah sudah fokus di qiraati, beliau niat yang batik tulang dan jualan di pasar jualan. Rupiah hari ini didampingi oleh suaminya Bapak Dr. Ahmad Fadil Sumadi. Beliau adalah mantan Hakim Konstitusi Republik Indonesia, juga 2017-2019 yang lalu beliau adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTB. Jadi 2 tahun ya tinggal di NTB, menjabat sebagai Kepala Pengadilan Tinggi NTB. Anak nomor 2, Kak Rupiah itu adalah salah satu murid pertama Pak Dahlan. Jadi murid pertama Pak Dahlan itu Kak Rupiah. Anak nomor 2 Kak Dahlan. Kemudian murid kami adiknya Ibu Faiza. Kemudian ada tetangga 2 orang, jadi ada 5.
Itu kalian, itu murid qiraat pertama. Murid qiraat kedua adalah kakak nomor 2, yaitu Kak Dahlia. Kak Dahlia. Ya. Kak Dahlia ini adalah guru qiraat pertama di luar Pak Dahlan. Jadi yang mengajar qiraat pertama di luar Pak Dahlan adalah kakak saya yang nomor 2, Kak Dahlia. Suaminya sudah dipanggil Allah beberapa waktu yang lalu. Kemudian kakak saya nomor 3 adalah Kak Azizah. Azizah Jabatin. Ya. Kak Azizah ini adalah sekaligus itu jabatannya paling banyak yang qiraat. Selain sebagai TKP, beliau juga koordinator cabang Semarang 2. Ya, seperti ini saya belajar di sini, koordinator cabang. Sekaligus kepala TPI Rodotul Mujahidin, TPI pertama di dunia, TPI Rodotul Mujahidin. Karena TPI tidak cuma di Indonesia, kan ada beberapa tempat di negara lainnya. Tapi TPI pertama itu Rodotul Mujahidin 1 Juli 86 jadi ada kepala TPI-nya sekarang nggak bisa. Jabatannya tidak digerak. Bersama suaminya, bestinya Pak Udoli. Pak Udoli ya, Pak Udoli. Kemudian kakak saya nomor 4 yaitu Kak Bulkis. Ya, silakan Kak Bulkis. Ya. Kak Bulkis itu salah satu bidan TPI. Jadi yang diajar adalah untuk survei mengamati pendidikan Al-Quran untuk anak-anak TK di Sidai University. Yang diajar adalah Kak Bulkis ini. Ya. Berkali-kali datang ke Sidayu mengamati bagaimana pendidikan Al-Quran untuk anak-anak TK yang harus mondok itu. Kemudian 2 tahun berikutnya lahir TPI. Ya. Itu Kak Bulkis, juga guru di Rodotul Mujahidin beserta suaminya Pak Ustadz Mudawir. Ya. Mudawir ini salah satu pentasik di TKP, ya, di Rodotul Mujahidin. Ya, Ustadz Mudawir. Yang pertama ini, ya, Kak Rupiah dan seterusnya sampai Kak Bulkis ini adalah anak-anak Pak Dahlan yang ngaji langsung qiraat dengan Pak Dahlan. Jadi guru mereka berempat itu adalah asli ayah sendiri. Nah, mulai anak nomor 5 sampai yang paling bawah, guru qiraatnya atau yang mengajarkan bisa baca Quran itu tidak Pak Dahlan langsung, tetapi kakak-kakak ini. Ya, anak nomor 5, 7 guru-guru kami itu adalah kakak-kakak ini. Ya, hanya beliau berempat ini yang ngajinya langsung. Anak nomor 5 yang nanti sekaligus menjadi pemateri utama di acara ini, Ustaz Abu Bakar, silakan. Sekaligus lelaki pertama. Dia ngajinya sama kakak juga, belajar ngaji. Didampingi istrinya Ibu Nelmi, Ustazah Nelmi tadi. Nelmi, ya. Itu nomor 5 ya. Nomor 6 Aisyah, Ustazah Aisyah. Ini juga salah satu bidan TPI, ya, yang membidani kelahiran TPI yang merencanakan, menyiapkan kurikulum, menyiapkan sarana prasarana, menyiapkan murid, menyiapkan guru. Itu Kak Bulkis, Kak Aisyah ini, dan yang ketiga Kak Khadijah. 3 orang inilah bidan TPI, ya, kelahiran TPI Rodotul Mujahidin. Ayah yang mau membandai jadi komandan, dibantu 3 putrinya, yaitu Ustazah Bulkis, Ustazah Aisyah, dan adiknya Ustazah Khadijah. Nah, ketika COVID yang lalu, istri suami Kak Aisyah ini, Ustaz Hashim, Wahid Hashim, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Adiknya anak nomor 7 yaitu Kak Khadijah. Ya. Inilah sosok kepala TPI pertama di dunia. Selain membidani kelahiran TPI, beliaulah yang digembleng oleh ayah tentang bagaimana
ngajar ngaji untuk anak, ya, memberikan pembelajaran qiraat kepada anak. Sekaligus diangkat oleh ayah menjadi kepala TPD Rodotul Mujawidin yang pertama kali sejak 1 Juli 1986 sampai tahun 2000, ya, sampai tahun 2001. Dari 2001 diganti oleh Kak Aziza sampai sekarang. Jadi Kak Khadijah ini adalah yang mendampingi ayah untuk tasik awal. Ya, guru-guru dari seluruh Indonesia, calon-calon guru yang datang ke Bonaro untuk ditasik. Selain ayah itu pendampingnya Kak Khadijah. Jadi nanti Pak, ketika bergabung, kakak saya Pak Abu akan menanyakan banyak hal tentang berbagai macam cerita mungkin yang menarik, termasuk bagaimana ketika Kak Khadijah mentasik ya tamu-tamu calon guru dari Kebumen, kalau nggak salah ya, dari Kebumen. Jadi yang mentasik itu mendampingi ayah itu Kak Khadijah awal itu sampai tahun 94 ya, sejak 86 sampai 94 itu mentasiknya adalah Kak Khadijah. Di TKP membidangi khusus metodologi ya, jatuhnya Kak Khadijah. Suaminya juga ketika COVID kemarin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosanya Mas Imam Pucito Ramadhannya, suaminya Kak Khadijah. Jadi ada 3 yang mendahului kami semua, yaitu suaminya Kak Dahlia, nomor 2 suaminya Kak Ihsan, dan suaminya Kak Khadijah. Anak nomor 8 Mas Yamin itu kebetulan tidak hadir. Kemudian anak nomor 9 itu Siti Rahman. Jadi ya, ini juga banyak berkecimpung termasuk guru kami ya. Jadi saya juga belajar qiraat di tangan kakak saya, masuk Kak Siti Rahman ini. Kak Siti Rahman didampingi suaminya Mas Utamam Hasani. Tinggal di Pemalang ya, kurang lebih 160 km dari Semarang. Kemudian adiknya anak nomor 10 Latifah ini perempuan Bandung. Latifah Bandung ya. Jadi ketika Ustaz Munyamin diminta ayah untuk mendampingi ayah, kedudukan posisi terakhir itu Ustaz Munyamin itu menggantikan kakak jualan di pasar. Jadi mencari nafkah di pasar jual itu, kakak saya nomor 1 diturunkan adiknya terus sampai ke Ustaz Munyamin. Ketika ayah itu mendampingi laki-laki, Ustaz Munyamin mendampingi ayah tahun 94 kalau nggak salah. Pasarnya yang gantikan itu ya Kak Siti Rahman sama Kak Latifah itu mendampingi ayah sampai beliau wafat. Kemudian nomor 11 saya sendiri dan Usman. Jadi ada Abu Bakar nomor 5, kemudian nomor 11 laki-laki ketiganya itu Usman. Di antara Abu Bakar dan Usman ada anak nomor 8, namanya siapa? Antara Abu Bakar sama Usman. Umar namanya. Ya, anak nomor 8 itu namanya Umar. Tapi ketika usia 9 tahun kurang lebih diganti nama menjadi Bunyamin gitu ya, dulu namanya Umar. Sehingga nomor 12 setelah Usman itu nggak jadi Ali, tapi Jawa di Tontowi, Jawa di Tontowi. Di BKP Jawa di Tontowi sebagai sekretaris yang saya tertua, adik saya Jawa di sekretaris. Didampingi istrinya Mila namanya panjang. Ada Mila. Oke. Oh tadi saya lupa ya, saya juga didampingi istri saya ya, namanya dia. Silakan. Istri saya. Oke. Terakhir Bayati ya, anak Ragil nomor 13. Oke. Nah, ya kalau ada semua Bapak Guru Qiraat ya, ini nyatanya di mana ya, dia yang bagi mintanya Bayati ya. Itu keluarga besar kami. Sesuai namanya
konon dahlan itu artinya pembaharu. Jadi sesuai buku itu sosok pembaharu. Memang ayat itu pembaharu. Nanti bisa diulas banyak lebar. Memang kata saya Pak Abu Bakar. Tapi pada intinya adalah beliau menemukan metode baca Quran pertama setelah bergajian ya, dengan tanpa mengeja, yang istilahnya talahuti gitu. Itu beliau yang pertama kali. Jadi ini memang pembaharu sehingga pembelajaran Al-Quran itu menjadi metode belajar Al-Quran menjadi praktis. Yang kedua, ketika sertifikasi guru kan, jadi ini namanya profesi itu harus punya sertifikat termasuk guru di sana. Itu tahun 90-an sekian. Ayat itu sudah menerapkannya sejak tahun 80-an. Ya namanya guru harus punya sertifikat yang kita kenal dengan sepeda. Tidak semua orang boleh mengajar qiraat kecuali yang sudah bersyahadat. Ayat sudah menerapkan itu. Ketika secara nasional syarat itu belum diterapkan. Apalagi ada banyak contoh tentang bagaimana ayat jadi tokoh pembaharu itu. Contoh yang lainnya lagi adalah dari buku kita tahu ayat Pak Dahlan itu tidak lulus SD, ya. Sekolah formalnya hanya sampai kelas 4 gitu. Tetapi di tahun 70-an ini pun sudah melakukan dobrakan. Salah satunya adalah melamar menjadi guru SKK. SKK itu sekolah keputrian, sekolah keterampilan kepemudaan anak. Jadi kalau sekarang SMK kejuruan untuk kuliah. Padahal SD aja nggak tamat. Dan terus apa yang disampaikan ya? Bahwa yang mementingkan bahwa kemampuan itu bukan secari kertas ijazah. Bahwa ayah ternyata mampu menjadi guru di sekolah kejuruan. Mengajarkan apa? Mengajarkan membuat bros, membuat apa? Dulu berbagai macam perhiasan untuk wanita, membuat keset, membuat korden, membuat taplak meja dan lain-lain. Jadi produksinya ayat itu apa yang ditemukan padahal itu tidak banyak produk, termasuk taplak, termasuk ikat pinggang, termasuk ban untuk jam tangan itu membuat sendiri. Ya berbagai macam inovasi. Sekarang baru ditiru bahwa mulai banyak industri-industri besar itu gini, kami tidak butuh ijazah kalian, tapi kami butuhkan adalah kemampuannya. Tapi yang tahun 70 sudah membuktikan bahwa kemampuan itu lebih penting daripada secara kertas dan dibuktikan. Sehingga sosok pembaharu itu memang pas melekat padanya. Nanti kata saya bakal akan banyak lebar mengurai itu. Kalau kita lihat buku itu yang ditulis di kakak saya Pak Abu Bakar itu begitu banyak produk dari ayat, begitu banyak inovasi. Ya. Di samping karakter beliau yang sangat kuat, ya nanti harusnya setiap cerita yang ada di buku maupun cerita-cerita yang lain yang tidak sempat dimuat di buku itu harus bisa kita tarik hikmah sebagai guru qiraat. Harusnya bagaimana teladan apa yang bisa kita petik dari itu. Jadi harusnya tidak sekedar cerita, tetapi apa hikmah yang bisa kita petik dari cerita-cerita itu. Menurut saya tidak pas kalau panjang lebar. Tadi ada nanti ya, silakan nanti dikupas tuntas tentang buku apa yang latar belakangi dan barangkali bisa mengorek yang belum disampaikan di situ. Ya. Di satu lagi salah satu contoh yang nanti dia akan bisa ungkapkan adalah karena itu ceritanya itu ketika ke saya. Jadi Kiai Wafat menceritakan, Kiai Wafat terus dia ceritakan begini. Kami serombongan datang ke Kebun Arum, ya. Setelah kami mendapat teguran dari Dinas Pendidikan setempat Kabupaten Gresik, intinya adalah melarang mengajarkan baca Quran
bermain. Jadi tidak boleh jadinya rumit-rumit. Pak Iwapa beserta rombongan datang ke Semarang sambil mau menunjukkan surat yang intinya melarang anak-anak diajari pelajaran yang rumit-rumit termasuk ibadah Al-Quran. Belum disampaikan ke ayah, tapi ayah bilang langsung begitu Pak Iwapa datang, ayah langsung ngambil kertas sama pulpen, kemudian gambar gajah sama huruf alif. Kalau di buku itu dua alifnya kan kelihatan, gambar gajah sama huruf alif. Kemudian tanya ke Iwapa begini, Pak, ini ada dua gambar. Menurut Pak Wawa, mana nih yang lebih rumit? Cuma itu gambar gajah dengan huruf alif. Alif apa? Mana yang lebih rumit? Pak Wawa dan teman-temannya tidak menjawab. Surat yang tadinya mau disampaikan ke ayah disobek-sobek, nggak jadi. Nah itu kalau teman-teman qiraat di Jawa Barat, di DKI itu menganggap berarti Pak Dahlan itu sosok yang sangat menguasai pedagogi tentang pembelajaran meskipun untuk anak. Kesimpulannya, teman-teman Jawa Timur menerjemahkannya Pak Dahlan itu serba tahu duluan sebelum diberitahu. Nah, dari yang bisa nggak tahu menafsirkan itu seperti apa. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja telah kita dengarkan bersama sambutan yang luar biasa dari Dewan Koordinator Pusat Metode Qiraat Ustaz Usman Dahlan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.